Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Rawan SH, pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau LBH Bang Japar. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari penanya. Kemarin ada yang bertanya ke saya gini, Bang, saya sudah sekitar 1 tahun menunggak atau macet pembayaran kartu kredit dan hutang kartu kredit saya sudah berbunga dan saya tidak mampu untuk membayar. Bahkan untuk membayar minimum payment pun saya tidak mampu. Gimana solusinya Bang untuk saya melunasi hutang kartu kredit saya tanpa bunga dan denda? Ya, pada prinsipnya kita sama-sama harus pahami bahwa hutang tetap hutang yang artinya harus dibayarkan, ya. Bukan berarti teman-teman bisa lepas begitu saja dari hutang atau kewajiban yang harus kita bayarkan. Tetapi dalam sistem perbankan khususnya kartu kredit ini sebetulnya banyak solusi yang bisa kita selesaikan dengan cara yang baik, ya. Teman-teman bisa menghubungi pihak penerbit kartu kredit untuk minta restrukturisasi. Tapi kalau seandainya tadi yang penanya beberapa hari yang lalu itu dia bilang eh, untuk membayar minimum payment pun tidak mampu, ya. Jadi tidak perlu khawatir, karena ini adalah bukan ranah pidana atau ini bukan tidak ada sanksi secara hukum pidana, artinya tidak mungkin dipenjarakan. Dan di perbankan sendiri tidak pernah ada yang namanya gugatan nasabah, ya. Nasabah digugat oleh pihak bank penerbit kartu kredit. Saya belum pernah mendengar selama saya menjadi seorang pengacara, belum pernah mendengar ada bank yang menggugat nasabahnya, ya, nasabah kartu kredit karena tidak mampu membayar, ya. Karena biasanya ketika teman-teman tidak mampu membayar, ya, sebetulnya sanksi hukum itu sudah diterapkan, karena sanksi dari kita tidak mampu membayar kartu kredit itu adalah sanksi hukumnya, ya, bukan sanksi hukum, ya, maksudnya sanksi administrasi di bank, ya. Teman-teman sebetulnya sudah di blacklist dari IDBI atau BI checkingnya, jadi teman-teman sebenarnya secara administrasi telah mendapatkan sanksi, gitu. Karena ini bukan bicara ranah pidana ataupun penjara, ya. Jadi sanksinya teman-teman sudah di blacklist oleh perbankan. Nah, solusinya sebetulnya ketika teman-teman tidak mampu membayar, ya, baiknya teman-teman coba cari pendapatan dan jangan langsung dibayarkan, karena baiknya di kemudian hari, ya, daripada teman-teman bayar cicil dan akhirnya tidak selesai, ya. Kalau saran saya lebih baik teman-teman kumpulin, teman-teman tabung sampai teman-teman mampu untuk membayar. Daripada bayar bunga, ya, atau bayar minimum, ya. Lebih baik bayar minimum itu atau bayar bunga itu teman-teman kumpulin, ya. Teman-teman kumpulin sampai akhirnya taruhlah kurang lebih 1 tahun teman-teman tidak membayar, dan ketika teman-teman dalam 1 tahun itu dalam proses teman-teman menabung untuk melunasi, karena, ya, di kemudian hari teman-teman akan bernegosiasi dengan cara apa? Dengan cara menghubungi pihak penerbit kartu kredit. Sampaikan bahwa di kemudian hari ketika teman-teman sudah mampu menabung, ya, eh, sudah mempunyai uang untuk melunasi, ya, teman-teman bisa sampaikan bahwa teman-teman mampu untuk membayar tapi dengan tanpa bunga dan denda. Apalagi jika teman-teman pinjam hutang kartu kreditnya dalam di bank swasta, ya, bukan bank BUMN, teman-teman bisa minta keringanan diskon, ya, dihitung dari pokok itu teman-teman bisa dikurangi 30 sampai 50%.
Kalau seandainya teman-teman pokoknya itu 10 juta, teman-teman bisa minta dikurangi, atau teman-teman sampaikan bahwa teman-teman mampu hanya di angka 50% dan akan dilunasi hari itu juga gitu. Tetapi selama proses waktu 1 tahun teman-teman menabung dan artinya teman-teman tidak membayarkan hutang kartu kredit itu, ya, teman-teman akan menghadapi tagihan-tagihan ya. Teman-teman bisa ditagih melalui surat atau email ya, email teman-teman yang sebagaimana teman-teman cantumkan dalam pengisian aplikasi kartu kredit, pengajuan aplikasi kartu kredit itu ya, pada saat mengajukan kartu kredit. Terus juga teman-teman bisa ditelepon oleh pihak debt collector. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang timbul ketika teman-teman ditelepon terus-terusan sama pihak debt collector ya, teman-teman merasa terganggu. Sebetulnya teman-teman sebagai nasabah itu mempunyai hak untuk tidak mengangkat telepon atau mereject ya, atau mengangkat itu telepon tetapi tidak ada suaranya, atau teman-teman dapat telepon dari pihak kartu kredit, teman-teman angkat tetapi tidak dijawab tapi malah ditaruh di meja gitu. Ya bisa seperti itu sebenarnya. Karena apa? Karena mungkin teman-teman merasa terganggu dengan telepon ya, telepon dari pihak debt collector. Atau bahkan ada beberapa juga yang nasabah kartu kredit itu ditagih secara langsung, debt collector datang ke rumah nasabah. Pada prinsipnya teman-teman adalah tuan rumah, dan tuan rumah itu mempunyai hak ya, ketika ada pihak tamu yang tidak sopan, taruhlah mungkin debt kolektornya itu tidak menunjukkan itikat-itikat sebagai tamu ya, teman-teman boleh untuk tidak mempersilahkan masuk. Teman-teman boleh untuk mengusir kalau seandainya merasa debt kolektornya itu mengganggu kenyamanan teman-teman gitu. Nah, sampai proses waktu kurang lebih 1 tahun itu teman-teman akan tawar menawar dengan pihak kartu kredit. Kalau seandainya teman-teman minta untuk dihapuskan bunga, teman-teman minta dihapuskan dendanya, tetapi ternyata tidak di approve oleh pihak bank kartu kredit, ya nggak usah dibayar dulu sampai akhirnya apa yang teman-teman minta itu bisa disetujui oleh pihak bank kartu kredit. Memang biasanya kalau di perbankan ya, di kartu kredit yang bank BUMN itu memang agak sulit untuk diskon dari pokok ya. Tapi kalau di bank-bank swasta ya banyak sekali ya pengurangan hutang kartu kredit itu dari pokok gitu. Jadi pada intinya negosiasi hutang kartu kredit itu teman-teman sebetulnya menguasai. Dalam artian apa? Ketika teman-teman minta A ke pihak bank kartu kredit, ke debt collector kartu kredit, tetapi tidak disetujui oleh pihak kartu kredit, ya teman-teman punya hak untuk tidak membayar dulu kan gitu. Bilang aja, kalau seandainya dipinta 100% dari pokok, saya nggak mampu. Jelasin aja kayak gitu. Ya. Jadi saya mampu bayar 70%. Saya cuma ada uang 70% nih. Atau seandainya kalau punya utang kartu kreditnya mungkin 10 juta ya, saya cuma ada 7 juta, saya mampunya 7 juta, ini pun uang hasil pinjam dari saudara-saudara saya pengen nutup kartu kredit atau saya pengen lunasi kartu kredit. Saya akan bayarkan, tetapi tolong disiapkan untuk diterbitkan surat keterangan lunas. Gitu. Kalau seandainya tidak disetujui oleh pihak kartu kredit ya sudah, cuekin aja dulu, nggak usah dibayar dulu gitu. Kita mempunyai niat untuk membayar, tapi dalam kondisi hari ini ya memang hampir semua masyarakat di Indonesia ini mengalami dampak dari COVID-19. Banyak usaha yang akhirnya tidak berjalan ya. Banyak pekerjaan-pekerja juga yang akhirnya di PHK ya. Dan ini berakibat dampaknya pada ekonomi dan berdampak juga pada nasabah-nasabah pengguna kartu kredit. Jadi kalau teman-teman negosiasi tidak di ACC oleh pihak bank kartu kredit, ya sudah, jangan dibayar dulu gitu. Tunggu sampai akhirnya pihak kartu kredit nyerah. Oh ya sudah Pak, nanti disetujui untuk pembayarannya di angka 70%, atau kalau seandainya hutang kartu kreditnya 10 juta ya, disetujui Pak di angka 7 juta gitu. Kalau teman-teman belum di ACC atau belum di approve pengajuan keringanannya itu ya, nggak usah dibayar dulu, nggak apa-apa gitu.
Daripada teman-teman bayar setiap bulan bunga terus mau sampai kapan? Nggak ada sudahnya kita bayar bunga terus setiap bulan. Lebih baik kita selesaikan, kita mempunyai niat untuk membayar ya. Tetapi kita juga tidak mau terjerat terus-terusan dalam pusaran bunga gitu. Jadi pada intinya kita menghindari bunga. Kita menghindari bunga karena kita menyadari bahwa bunga itu bagian dari hal yang dilarang oleh keyakinan atau agama kita gitu. Jadi itu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang hari ini terjerat kartu kredit yang gagal pembayaran atau macet dalam pembayaran hutang kartu kredit, jangan pernah takut karena hal yang wajar. Seorang pinjam uang terus terkendala dalam pembayaran itu hal yang wajar sebetulnya. Terus teman-teman nggak perlu khawatir ditelepon sama pihak debt collector ya, hal yang biasa. Tadi saya bilang teman-teman boleh mengangkat itu telepon, tetapi teman-teman taruh di atas meja, dicuekin itu teleponnya kan nggak masalah juga, itu hak teman-teman. Nggak ada kewajiban kita untuk mengangkat telepon itu kalau kita merasa terganggu kan gitu. Nah begitupun ketika teman-teman mungkin ada emergency kontak, ketika teman-teman membuat kartu kredit itu mencantumkan emergency kontak ya. Emergency kontak itu biasanya ditelepon oleh pihak debt collector. Nah tolong teman-teman kondisiin supaya emergency kontak itu biasanya orang terdekat, supaya orang terdekat kita itu tidak panik ya, tidak merasa khawatir ditagih-tagih terus sama pihak debt collector. Lagi pula sebetulnya secara aturan hukum ya, tidak boleh menagih pada orang lain, harus orang yang pengguna kartu kredit itu yang harus ditagih sebetulnya. Terus lalu didatangi debt collector, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas ya teman-teman. Sebagai tuan rumah mempunyai hak, kalau ada tamu yang memang merasa membuat tidak nyaman atau mengganggu kita, kita boleh untuk tidak mempersilahkan masuk. Bahkan kalau misalnya ada tamu yang kurang ajar di rumah kita, kita mempunyai hak untuk mengusir gitu. Dan ini dalam kartu kredit itu bukanlah tindak pidana. Jadi kawan-kawan atau teman-teman yang biasanya telepon sama pihak kartu kredit dibilang, wah Anda ini menggelapkan uang perusahaan kami itu, jangan khawatir karena kita bukan karyawan yang menggelapkan uang mereka gitu, kita adalah nasabah gitu. Jadi nggak bakal bisa diproses secara hukum pidana. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman mungkin ada yang kurang jelas dalam penjelasan kali ini, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar atau boleh juga kita diskusi secara langsung di Lembaga Bantuan Hukum Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau LBH Bang Japar di Jalan Haji Sabun, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Wassalam.